tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini? Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Ini kita tidak bisa langsung menuduh ya. Dan mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaannya siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Ya, Oke, coba saya sekarang tampilannya seperti ini. Drama apalagi para pendukung-pendukung penjilat ini. Dia katakan persoalan tuntutan para aktivis tentang membuktikan data yang asli. Dia katakan ini ada aktor intelektual di belakangnya. Bahkan dia menuduh sana, menuduh sini. Sebenarnya yang menciptakan ribut dan gaduh ini kalian, para penjilat. Kalian tuduh orang, tuduh partai yang berwarna biru, seakan-akan ini semua ada aktor intelektualnya. Kau tunjukkan aja, bilang sama junjunganmu, tunjukkan aja barang itu. Kalau memang asli, kalaupun ada aktor intelektual, gugur semua itu, gugur semua. Gak usah tuduh sana, tuduh sini. Sebenarnya kalian itu yang menciptakan keributan di negara ini. Kalian itu yang membuat suasana semakin gaduh. Gak usah main drama lah. Kalian itu semakin hari semakin berbohong itu kelihatan. Masyarakat sekarang, rakyat, itu nggak bodoh. Jangan bermain drama lah bro. Jangan bermain drama. Kalau jilat itu jangan sampai kilat lah. Jangan parah sekali kalian tukang jilat kalian itu. Menuduh orang. Kalian itu yang menciptakan keributan. Memang dari dulu tokoh kalian ini bikin rusak. Tokoh kalian ini bikin rusak. Paham nggak kalian? Jadi nggak usah main drama lagi. Mau tuduh-tuduh orang. Ada itu di aktornya di partai warna biru. Siapa yang mau kalian tuduh sebentar lagi? Semua kalian tuduh. Warna biru lah, warna merah lah. Ampun memang melihat kalian ini. Ampun, rakyat itu semakin benci, semakin muak sama kalian ini. Ya, itulah tuduhan mereka. Partai biru. Tuduhan tanpa dasar, tuduhan liar yang yang sengaja mereka lancarkan untuk menutupi permintaan rakyat atas hak konstitusionalnya. Ya, agar Jokowi menunjukkan ijazah yang pernah dipakainya 2 kali. Ya. Kalau gubernur sama wali kota juga dipakai, tapi terutama ijazah yang pernah dia pakai sebagai calon presiden tahun 2014-2019. Jadi para termul ini sudah semakin panik, semakin tersudut, ya, sehingga mereka melancarkan isu-isu liar, ya, menuduh ke sana kemari. Padahal ratusan juta rakyat, saya yakin ratusan juta rakyat menginginkan ijazah yang Anda pakai, Joko Widodo, tahun 2014-2019 sebagai calon presiden, sehingga kertas suara saat itu menggunakan gelar insinyur pada nama Anda, agar ijazah Anda itu ditunjukkan, ditampilkan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik dugaan ijazah palsu akhirnya ya melebar kemana-mana, di mana ya termul yaitu Sylvester Matunina menuduh ya bahwa dugaan ijazah palsu ini dalangnya adalah Partai Biru ya, dan Partai Baju Biru itu ya menjadi koalisi Prabowo juga. Tentunya bukan PAN melainkan Partai Demokrat ya. Jadi Jokowi sudah berani menuduh ya SBY maupun AHY di belakang dugaan ijazah palsu Jokowi. Biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai memperan calonnya. Sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan Anda berani menyebutkan, Bung Sylvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Dan kan tidak perlu gitu loh.
mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Baik, kita sudah tangkap poinnya, Ya. Bung Silvestro. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, tadi kan dibilang bahwa cluenya ini baju biru. Kemudian juga partai politik yang kalah pilpres. Menurut Anda, siapa partai politik ya? Karena kan kalau dilihat, yang warna biru ini kan bukan yang masuk ke Bukan dalam yang kalah pemerintahan. pilpres ya, maaf ya. Yang di dalam koalisi kami lah. Oke, silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Silvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua. Kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Silver mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Ya. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi, bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat, apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik. Ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas, kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya, apalagi SBY dengan Pak Jokowi loh, dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun, walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks keduhan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan Bung Silvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya, katanya hubungannya baik. Kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai, dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di masa pensiunnya. Nah, sampai pada akhirnya AHY ya buka suara membantah Partai Demokrat sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi. Itu fitnah besar ya. Jadi sepertinya ya Jokowi maupun Termul dan pemuja Jokowi merasa panik ya dengan dugaan ijazah palsu ini karena semakin banyak hal yang terbongkar ya. Rahasia-rahasia Jokowi terbongkar semuanya. Bahkan kemarin reuni UGM yang dihadiri Jokowi itu adalah reuni settingan ya. Jadi ini membuat Jokowi semakin ketar-ketir, apalagi dugaan ijazah palsu ini akan bergulir di pengadilan. Jadi menurut Rismon Syanipar, Jokowi maupun Termulnya sudah mulai panik ya, sehingga membuat dugaan ijazah palsu ini melebar kemana-mana. Baik ya, langsung saja kita simak videonya, yaitu komentar dari Rismon Syanipar ya. Oke, pemirsa, saya ingin menanggapi ya betapa kepanikan dari Termul dan Joko Widodo ya saat ini menuduh sana sini ya, menuduh, memfitnah ya, memfitnah adanya tokoh politik besar yang umum sudah tahu ya, padahal itu adalah sebuah fitnah, tetapi fitnah yang tidak gentleman. Fitnah disebarkan oleh para Termul ini. Sebelumnya fitnah juga sudah dilancarkan oleh Termul lainnya, Ngabalin, Silvester, ada bohir besar, pendana besar yang membiayai kami ya, Pak Roy, Bu Tifa, saya dan TPUA. Sekarang mereka semakin panik, semakin terpojok ya.
dengan menuduh bahwa isu ijazah palsu Jokowi ini ada yang membiayai, gitu ya. Inilah yang kita sayangkan kepada para termul dan para penjilatnya, ya, termasuk Sylvester yang menghina-hina martabat dari para jenderal purnawirawan jenderal TNI, ya, Pak Sunarko dan lainnya, ya, secara membabi buta. Inilah para penjilatnya ini sengaja menampilkan, memajukan isu, ya, bahwa ada tokoh politik di dalam kemarin Zoom, ya, dialog Zoom itu kemarin di mana, di Kompas TV itu Ade Dermawan itu, ya, salah satu termul Jokowi yang melaporkan kami atas pasal penghasutan, ya, itu mengeluarkan statement, ya, menyetujui apa yang dikatakan oleh Sylvester maupun siapa itu Jokowi, ada tokoh politik, ya, dalang di balik ini semua, dan mengatakan si Ade Darmawan itu mengatakan ini partainya sesuai dengan warna yang dipakainya, ya, semua orang menyimpulkan partai biru. Inilah fitnah-fitnah, ya, orang-orang fitnah, ya, pemfitnah semacam ini tidak gentleman, pengecut. Harusnya kalau dia punya data sebutkan saja siapa namanya, ya, kalau dia punya dasar harusnya disebutkan siapa partai itu, partai apa yang warna biru, apakah partai Demokrat atau partai satu lagi apa, Nasdem, ya, Perindo, nggak tahulah itu, ya, tapi publik menyimpulkan itu partai Demokrat karena AHY sekarang lebih bersinar, ya, Agus Harimurti Yudhoyono lebih bersinar daripada Gibran, dan kemungkinan besar, ya, kalau dari favoritism dari netizen mereka lebih memilih Agus Harimurti Yudhoyono daripada Gibran. Ya, itulah tuduhan mereka, partai biru, tuduhan tanpa dasar, tuduhan liar yang yang sengaja mereka lancarkan untuk menutupi permintaan rakyat atas hak konstitusionalnya, ya, agar Jokowi menunjukkan ijazah yang pernah dipakainya 2 kali, ya. Kalau gubernur sama wali kota juga dipakai, tapi terutama ijazah yang pernah dia pakai sebagai calon presiden tahun 2014-2019. Jadi para termul ini sudah semakin panik, semakin tersudut, ya, sehingga mereka melancarkan isu-isu liar, ya, menuduh ke sana kemari. Padahal ratusan juta rakyat, saya yakin ratusan juta rakyat menginginkan ijazah yang Anda pakai, Joko Widodo, tahun 2014-2019 sebagai calon presiden, sehingga kertas suara saat itu menggunakan gelar insinyur pada nama Anda, agar ijazah Anda itu ditunjukkan, ditampilkan kepada publik. Ijazah Anda, karena sudah Anda pakai dalam pencalonan pejabat publik, terutama pejabat publik nomor 1 di Indonesia, maka tidak ada lagi alasan bahwa ijazah itu ada yang Anda pakai itu ijazah milik privat, milik Anda sendiri. Karena ijazah itulah yang Anda pakai sebagai capres, maka ijazah itu menjadi hak publik untuk mengaksesnya. Inilah, ya, hak konstitusional rakyat inilah sekarang yang mau digeser oleh para termul maupun Jokowi, sehingga seolah-olah kami di backing, ya, ditunggangi, di backup, didanai oleh partai biru tersebut. Inilah termul-termul pengecut, ya, termul-termul pengecut seperti Ade Dermawan ini dan Sylvester, ya, yang menuduh kami penghasutan, padahal mulutnya penuh dengan fitnah, fitnah tanpa dasar. Sudah memfitnah pun sifatnya sifat pengecut, ya. Makanya dalam tayangan dialog Zoom kemarin di Kompas TV, saya hanya tertawa betapa paniknya para termul ini sehingga argumennya sudah semakin tanpa dasar, ya, yang ditertawakan oleh rakyat. Ya. Kalau berani kau Ade Darmawan, tunjukkan partai apa dan siapa, gitu loh. Itu menandakan Anda laki-laki, bukan pengecut, ya. Anda laki-laki tidak, Ade Darmawan dan Sylvester. Jangan bersembunyi di balik narasi-narasi liar dengan statement-statement kabur, kode-kode warna. Itu warna saya biru, tunjukkan siapa, gitu loh, partai apa, siapa yang mendanai kami, siapa yang membacking kami, gitu. Memang kalau isu seperti ini langsung dimakan oleh termul, ya, mereka akan menggoreng ini, pantasan Rismon ke sana kemari, dananya pasti besar, siapa yang mendanai dia. Itulah otaknya termul, karena dia berpikir tidak ada orang, tidak ada termul yang mau bergerak kalau nggak dibiayai. Padahal orang banyak hidup dari idealisme, gitu. Kalau uang nomor 10, gitu. Tetapi otaknya termul semacam Ade Armando tidak masuk akalnya, pasti digerakkan dengan uang,
Itu loh termul. Ya. Jadi otaknya para termul semacam Ade Darmawan dan penjilat Sylvester ini, tidak mungkin orang bergerak kalau tidak ada yang mengorganisir, tidak ada uang yang terlibat. Makanya mereka menuduh sana sini bahwa kami dibiayai atau dibackingi oleh tokoh politik, ya, didanai, tetapi dengan pengecut mengatakan hanya kode warna partai sesuai dengan warna baju yang dia pakai. Itulah Ade Darmawan. Ya, nanti kau dilaporkan nangis kau, gitu loh. Ya, Ade Darmawan sebutkan kalau gentleman kau, kalau enggak diam mulutmu, ya. Jangan kalian menuduh kami memfitnah, tapi kalian memfitnah sana sini, gitu loh. Termul pengecut kau, gitu loh. Ya, ini loh, mencoba kalian mengadu domba, padahal kami, ya, bekerja dengan pekerjaan kami. Ya memang itu pekerjaan kami. Ya, kalau saya ke lapangan, kenapa kau nggak ke lapangan? Nggak ada duit kau, gitu loh. Atau pelit kau, gitu loh. Kau lakukan investigasi sendiri. Siapa kau melarang-larang saya? Ya, nggak ada hak untuk melarang-larang saya. Uang saya sendiri, capek badan saya sendiri, gitu loh. Kalau termul cuma pengecut menuduh sana sini, ya memang wajar kalian menjilat si kurap kudis itu, gitu loh. Ya, sudah menipu entah berapa kali itu, entah ribuan kali itu menipu sejak Capres 2014. Ya, yang nggak adanya nurani kalian orang semacam itu kalian jilat-jilat. Jadi ya saya ingatkan ya termul, ya saya ingatkan termul seperti Sylvester maupun Ade Darmawan, ya, cabut omonganmu sebelum nanti kau kulaporkan kau ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah. Jelas kau, ya, partai biru kau bilang sesuai bajumu apa, orang bisa menyimpulkan itu bajumu saat itu biru. Ya, cabut pernyataanmu itu termul Ade Darmawan, ya, karena Anda bisa sewaktu-waktu saya laporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah, itu loh, menuduh kami ada yang membackingi. Saya laporkan juga nanti Joko Widodo di sana, itu loh. Ya, jangan macam-macam, cabut itu Joko Widodo, cabut statementmu itu. Ya, jangan Anda suka memfitnah. Anda mantan presiden lu 2 periode, ya. Anda mantan presiden 2 periode tapi ngomong tanpa dasar. Ya, sudah dikasih makan rakyat Anda, Joko Widodo, 30 juta pensiunmu tiap bulan. Jangan pecah belah adu domba rakyat ini, gitu loh. Menuduh kami tanpa dasar. Kalau berani laporkan itu, siapa yang membacking kami? Laporkan kami juga. Kami ada yang membacking, ada yang membackup. Gitu. Ya, jangan beraninya cuma duduk sana tokoh politik lah apalah, ya. Anda itu kan sudah telah dan sedang menikmati uang rakyat, pajak rakyat, keringat kami. Anakmu juga sekarang sedang menikmati uang rakyat sebagai wapres, menantu sebagai gubernur Sumut. Semua menikmati uang rakyat. Gitu loh. Tapi pekerjaanmu mengadu domba. Ya. Kalau Anda tidak berani mengatakan siapa tokoh politik itu, diam. Gitu loh. Apalagi kalau hebat kali lah kau kalau bisa kau membuktikan siapa yang mendanai saya, gitu. Coba berani buktikan, gitu loh. Itu jangan main-main hanya karena kau sudah mantan presiden langsung suka-suka menuduh sana sini. Udah gitu kau laporkan kami fitnah, padahal kau sendiri yang memfitnah sana sini. Itu dasar termul adu domba. Ya. Termulnya suka adu domba, Jokowi juga suka adu domba. Ya. Coba buktikan statementmu itu Jokowi. Ya, siapa tokoh politik yang membacking kami? Coba sebutkan. Ya, hanya karena purnawirawan jenderal itu itu kan mereka mengeksersis hak konstitusionalnya untuk memakzulkan anakmu itu, gitu loh. Ya. Dan saya setuju, tapi bukan berarti pergerakan saya dibiayai, didanai, diorkestrasi oleh orang lain. Ya karena saya setuju. Saya setuju juga itu anakmu Gibran dimakzulkan karena kan dengan mengotak-atik konstitusi, ya, undang-undang diotak-atik. Memangnya ini milik bapakmu? Negara ini, republik ini, ya wajar kalau banyak rakyat meminta anakmu mundur, dimakzulkan. Tapi kan nggak ada dampak langsung ke saya, ke Bu Tifa dan Pak Roy dan lainnya. Itu hak politik mereka, gitu loh. Anda punya hak politik kan, makanya mantumu itu jadi gubernur Sumut, entah apa prestasinya pun, ya, pakai dana bansos uang rakyat itunya terpilih dia itu sama anakmu itu Gibran, gitu loh. Anda merasa punya hak politik. Kenapa enggak purnawirawan jenderal itu punya hak politik, menyuarakan supaya anakmu dimakzulkan? Ya sama-sama punya hak politik kita. Ya, saya pun punya hak politik. Gitu loh. Tapi kan ya orang-orang yang ingin memakzulkan si Gibran yang memang menjadi anak haram demokrasi, anak haram konstitusi, ya wajar. Tapi kan tidak ada korelasinya sama saya. Itu hak politik saya untuk mengatakan itu. Gitu loh. Memangnya siapa pengacaranya Jokowi itu melarang-larang saya untuk mengatakan hak politik? Saya pembayar pajak, maka saya dijamin undang-undang untuk memiliki hak politik, menyatakan pendapat. Memang siapa kau? Mendanai saya pun enggak, ngasih makan pun enggak. Ya suka-suka saya mau pergi ke Ketoyan kek, pergi ke UGM kek,
ya kan? Sepanjang dananya dana saya. Tapi jangan menuduh, gitu loh. Ya, jangan menuduh, mencocok-cocokkan. Oh, di sana ada Purnawirawan Jenderal bla 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 ingin memakzulkan anaknya. Si Rismond di sini mengotak-atik. Kau bisa selesaikan masalah ini kalau kau secara gentleman menunjukkan ijazah yang kau pakai sebagai capres itu, gitu loh. 2 kali, 2 periode, gitu loh. Ijazah itu kau pakai untuk capres. Kalau nggak kau pakai untuk jabatan publik, nggak mungkin rakyat menuntut kau untuk menunjukkan ijazahmu. Untuk apa? Kalau kau cuma jadi tukang mebel, ya udah, ijazahmu nggak penting juga bagi rakyat. Gitu loh. Ya. Tapi jangan suka menuduh, memfitnah. Kau menuduh kami, melaporkan kami, memfitnah kau. Gitu loh. Tapi kau sendiri mengatakan ada tokoh politik narasi fitnah-fitnah kayak gitu Jokowi. Ya. Coba posisikan Anda itu sebagai penikmat pajak rakyat 30 juta sebulan dikasih oleh rakyat itu lewat kepresmu itu, kepres yang Anda buat sendiri. Anda menikmati Alphard, Anda menikmati 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar. Bayangkan, ya itu Anda nikmati dari keringat rakyat. Tetapi kerjaan Anda apa? Memecah belah. Itu loh. Coba sebutkan siapa tokoh politik di balik kami. Itu loh. Ya, kasihan rakyat. Hanya karena kau nggak berani kau menunjukkan ijazahmu. Kalau asli pasti berani lah. Bangga bahkan punya ijazah UGM. Ya, siapa yang nggak bangga? Apalagi dulu masuknya susah, keluarnya pun susah sekali. Karena banyak yang berguguran di tengah jalan, banyak yang drop out. Ya, pertemuan kalian dengan reuni itu tidak membuktikan apapun. Ya, bahwa Anda mungkin alumni, ya mungkin iya. Karena definisi alumni adalah yang pernah memiliki atau pernah kuliah, memiliki nomor induk mahasiswa. Yang tidak lulus pun alumni, sesuai dengan ADART yang diubah oleh Ganjar Pranowo ketika dia menjadi ketua Kagama. Gitu aja, tidak membuktikan apapun. Daripada kau capek-capek ke sana reuni, ke sini, tinggal tunjukkan kan gampang. Ini loh ijazah yang gue pakai untuk calon presiden 2 kali, calon gubernur DKI 2012, calon wali kota 2005, gitu loh. Daripada capek kau menghadiri sana sini kan, tahe, ya. Mau jadi presiden, tapi ijazahnya nggak mau ditunjukkan, privasi katanya. Mana adalah presiden di dunia ini dipakai ijazahnya, tapi nggak boleh rakyat meminta untuk ditunjukkan. Itu pun karena banyak termulnya, ya. Sekarang termulnya itu membabi buta, menuduh sana sini, memfitnah sana sini. Besok apalagi partai apa lagi, ya. Kalau kemarin Adi Darmawan itu termulnya itu partai sesuai bajunya warna biru. Besok partai apa lagi kalian tuduh-tuduh? Suka kali kalian memfitnah, tetapi menuduh kami memfitnah. Itu mulutnya si Ade itu bisa itu penghasutan itu. Ya, saya laporkan nanti Ade kok, penghasutan dan fitnah. Lihat nanti di Jakarta. Ya. Makanya cabut, gitu. Nggak bisa. Gitu. Tapi nggak kelihatan orangnya. Tuh, coba ku pindahkan di. Udah. Ya. Cuma memfitnah aja kerjaanmu, ya. Harusnya kan argumen kami kau bantah satu-satu. Adi Darmawan kemarin sih sudah kau bantah, ya, termul Adi Darmawan ini. Sudah pada saat dengan Roy Suryo di sebuah TV. Sudah ada lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo itu di belakang katanya. Coba lah bayangkan, itulah argumennya dia yang paling gak masuk akal seluruh dunia. Lembar pengesahan skripsi di belakang, lembar pengesahan penguji skripsi di belakang skripsi. Itulah argumen yang paling konyol di dunia saya lihat. Ya, itulah argumen paling konyol di dunia. Gitu loh. Apa? Ya. Jadi itulah saudara. Ya, ada pertanyaan. Nanti saya laporkan Adi Darmawan, ya terutama Anda, ya, cabut statementmu itu partai-partaian itu, nggak ada partai-partaian, ya. Adi Darmawan, atau saya laporkan kalau Anda tidak mencabutnya sampai 1 minggu saya nyampe di Jakarta nanti, saya laporkan Anda fitnah, penghasutan, ya, menghasut itu, ya, mengadu domba itu, kau tuduh partai-partai, ya, mengadu domba, ya, fitnah itu, gitu loh. Nggak ada partai-partaian, tetapi kalau kau bisa membuktikan silahkan. Hebat kali kau, ya, yang hebat kali lah kau bisa membuktikan itu. Makin panik kau, ya. Sudah senang kalian apa? Naik dari penyelidikan ke penyidikan di Polda Metro Jaya, ya kan? Udah senang kalian, tapi kok panik? Tampak panik, gitu loh, ya kan? Tampak panik kalian menuduh sana sini, gitu, ya. Memfitnah itu Adi Darmawan, cabut aja lah. Saya masih kasihan sama kau pada kau kena penjara. Sebenarnya saya malas memenjarakan orang, ya. Lebih baik kau cabut, udah minta maaf.
terutama kepada partai-partai biru itu sesuai dengan warna bajumu kemarin, gitu loh. Daripada kau nanti dilaporkan banyak orang, nangis kau nanti, itu, ya. Apa perlu kau laporkan? Hah? Itu loh. Udah banyak orang pengacara yang ingin melaporkan kau. Itu, tetapi capek juga melaporkan orang kayak gini penjara, ya. Gak banyak gunanya juga sih, agak malas saya. Jangan demi menjilat Jokowi kau menuduh-nuduh gitu loh. Kasihan aku lihat anak istrimu nanti di penjara nanti kau hanya karena menjilat Jokowi. Ya, apa yang dijanjikan Jokowi sama kau? Ya, kan nggak enak didengar. Kecuali kau punya dasar, ya kan? Oh ini partai ini sebutkan itu loh, biar jangan benci, gitu. Ya, jangan jambul aja ditinggikan ke atas, gitu. Ya, jambul tinggi di atas harusnya lebih maco, gitu loh. Sebutkan nama partainya kalau berani dan sebutkan tokohnya, orangnya langsung, gitu baru siap untuk dituntut, gitu loh. Seperti kalian menuntut saya penghasutan. Ya, siapa yang saya hasut juga bingung kalian. Penyidiknya pun pada saat ini siapa yang saya hasut, bingung dia. Apa bukti material akibat penghasutan itu, bingung juga penyidiknya. Itulah kalian, cuma menyediakan link berita pun nggak bisa, ya kan? Seolah-olah ini ada sebuah konspirasi hanya karena Jokowi yang kau jilat itu nggak mau menunjukkan ijazahnya. Yang sadarnya kalian hak rakyat, gitu loh, hak rakyat, bukan hak termul, hak rakyat. Karena ijazah itu sudah kau pakai, Jokowi pakai untuk calon presiden 2 kali. Berarti hak keseluruhan rakyat Indonesia. Dan dia berkewajiban menunjukkan ijazah itu. Gitu, ya. Bukan kepada polisi, kepada rakyat yang pernah memilihmu. Kalau polisi kan ya biasalah rekayasa itu, manipulasi itu. Ya, kasus Jessica aja video tajam bisa dibuat kayak berpakai e-red software gratisan oleh Kombes. Sekarang sudah Brigjen katanya, Muhammad Malasar. Udah biasa mereka. Siapa yang percaya sama polisi sekarang coba? Ya, sudah terbiasa mereka yasa memanipulasi barang bukti digital. Ya, kasus Jessica Wongso, kasus Verdi Sambo. Ya, siapa yang percaya? Apalagi dibilang disita. Disita pun mana berita acara penyitaan. Ya, setingkat Dirtipidum aja hanya berani menunjukkan apa itu? Fotokopi di layarnya itu dengan kesimpulan identik Konversi 22 Mei. Kan siapa yang mau percaya itu lagi? Itu. Ya, berani mengatakan identik, otentik, tapi yang ditunjukkan ijazah fotokopi. Takut dianalisa. Tahe. Kenapa? Ya, makanya saya ingatkan kepada Ade Dermawan, ya, saya nggak suka memenjarakan orang, melaporkan orang seperti kalian Predi Bersatu, ya. Siapa itu yang melaporkan itu? Licumanan itu, namanya susah kali, Licumanan, ya, di sebuah tayangan televisi itu. Memang saya ingin memenjarakan Rosuryo, mulutnya itu pengacara apalah itu, ya, nggak ada etikanya, adabnya, etikanya nggak ada. Licumanan itu, saya memang ingin memenjarakan Rosuryo. Memang pernah ngutang ya Rosuryo sama dia, gitu loh. Ya. Pasal penghasutan, juga ditanyakan dulu siapa yang terhasut, apa bukti, kan MK sudah merevisi itu memberikan keterangan penjelasan yang jelas, ya kan, penghasutan harus itu delik material. Apa bukti materialnya terhasut, siapa yang terhasut, tapi tetap aja, ya, dinaikkan ke penyidikan oleh Parcok, ya. Itulah etika para termul, ya, Licumanan dan lainnya itu, ya. Coba lihat dulu, pengacara kok gemar sekali memenjarakan orang hanya karena, ya, begitu penjilatnya dia sama Joko Widodo. Parah, pengacara kok begitu, ya. Aduh, saya ingin memenjarakan Rosuryo, pengacara termul. Iya, nggak ada etika profesinya kayak gitu. Memang nggak beradab, nggak beretika para termul ini. Hanya karena kalian berada di sisi Jokowi. Jokowi ini akan luntur, saudara. Akan jatuh. Semua rekayasa Jokowi itu di dinastinya ini, tunggu kehancurannya. Pasti itu hancur. Pasti, karena itu melawan alam semesta yang diciptakan oleh bangsa ini. Ya, oleh karena itu, memang ya pengacara termul ini nggak ada adabnya, etikanya. Ya, yang satu mengatakan Licumanan, saya memang ingin memenjarakan Rosuryo. Buset, itu pengacara apaan tuh ya? Aduh, berharap kali kurasa jadi komisaris itu. Belum lagi Adi Darmawan ini, memang ada tokoh politik ini biru, bajunya warna apa? Warna biru, membabi buta. Ya. Permintaan kliennya. Iya, mungkin permintaan kliennya Joko Widodo. Iya. Ya, mengerikan kali negara ini ya, bahwa para pengacara justru tidak menghargai nilai-nilai demokrasi. Suka memfitnah juga, menuduh kami memfitnah, tapi dia memfitnah. Ada tokoh politik
Kalau nggak memfitnah kau sebutkan namanya, nama tokoh politik itu, kan? Sebutkan partainya, baru kau nggak bencong, benci, ya cabut itu Ade Dermawan. Nanti saya laporkan Anda ke Polda Metro Jaya, nangis kau, gitu. Itu jelas fitnah itu, ya, itu. Ya cabut aja lah. Kalau saya nggak suka memenjarakan, ya, apalagi cuma termul, malas, capek, ya, capek cuma termul, nggak berguna juga. Kecuali kita penjarakan Donald Trump mungkin agak ada gunanya ya ini, aduh, nggak berkelas sekali ya sebenarnya. Tapi cabutlah itu Ade Darmawan, ya, jangan biasakan lagi memfitnah-fitnah kau, ya, menuduh-nuduh gitu loh, ya kan? Kau menuduh kami memfitnah, kau sendiri memfitnah sana sini. Tetapi kalau kau merasa itu bukan fitnah, sebutkan namanya, partai apa dan siapa tokoh itu, begitu bro. Kalau nggak cemen lah kau, nanti saya tanyakan itu nanti dia apa. Kalau live bersama kau lagi, ya, kau cabut itu sebelum saya laporkan, atau mungkin banyak orang lain mau melaporkan kau. Itu, kalau ada orang yang melaporkan kau, ya saya tambahkan lagi laporan. Atau saya laporkan nanti dari Polda Sumut atau Polres Balige, biar datang kau jauh-jauh dipanggil. Karena pada saat itu saya melihat tayangan itu, kan gitu kan, pada saat saya ada di Balige. Nanti nangis anak istrimu ah. Sudahilah itu Ade Darmawan. Jangan kau demi menjilat Jokowi, ya, menuduh-nuduh tanpa dasar. Sebenarnya kau bingung juga ya sebenarnya, ya kan? Kau bilang partai ini itu padahal nggak ada dasarmu. Kau bilang tokoh politik, kau ikuti si Jokowi yang biasa itu menipu. Sejak 2014 saja sudah menipu rakyat. SMK 6.000, kau carilah itu di mana 6.000 mobil SMK itu, ya. Ketularan nanti kau menipu. Udah hentikanlah jadi termul. Ya. Wah kakak jurus lama itu bang, lempar batu sembunyi tangan, iya. Ya, rakyat yang menuntut, coba dulu. Ya, memang rakyat, hak rakyat loh menuntut supaya Jokowi menunjukkan ijazahnya. Karena ijazah itu sudah pernah dia pakai sebagai capres. Itu digiring-giring pengacaranya itulah, itu privasi. Ya kalau privasi ya kau jadi pengusaha mebel aja, nggak usah jadi presiden. Sesederhana itu loh tuntutan rakyat. Kalau nggak ada, memang ijazahmu itu dibuat, misalnya dibuat di Pasar Pramuka, ya sudah ngaku saja, rakyat pun pasti memaafkan. Ya, daripada capek membuat reuni-reuni. Reuni itu, alumni itu bukan berarti dia lulus. DO pun alumni, sesuai ADART Kagama sekarang yang diubah oleh Ganjar Pranowo. Bukan berarti kau gelar pakai sarjana di waktu capres, kan? Bayangkan kalau misalnya negara ini dipenuhi para termul penjilat, ya kan? Begitu kita membuat kajian yang tidak sesuai selera, melukai hati perasaan junjungannya Jokowi, langsung laporkan itu. Buat fitnah-fitnah, sesuka hati kami yang memiliki republik ini, kami memfitnah kalian, terserah kami. Partai biru, tokoh politik, terserah kami. Nggak perlu ada ini, ya nggak perlu ada bukti-bukti, nggak perlu. Kami suka-suka kami memfitnah di republik ini. Ya. Andikku DO pun bisa reuni, ya iyalah, drop out misalnya dia setahun 2 tahun bisa, sehari pun bisa reuni. Yang penting udah punya nomor induk mahasiswa dan itu sudah dikatakan alumni sesuai dengan ADART Kagama sekarang. Yang penting punya alumni, yang punya itu nomor induk mahasiswa, dikasihlah kartu alumni. Begitu sesuai dengan ADART yang diubah oleh Ganjar Pranowo pada saat dia menjadi ketua Kagama. Sebenarnya saya tidak setuju itu ya. Ya seharusnya salah lah, ya kalau menurut definisi kita dulu, ya yang menuntaskan proses akademik lah di UGM, baru dia katakan alumni UGM. Reuni apa ini? Delisa Alaya. Reuni bukan membuktikan alumni. Saya punya teman sekolah SMA tapi nggak selesai tamat. Salam dari Mataram. Oke, iya. Maksudnya reuni, temu alumni itu bukan berarti dia alumni, tapi alumni tidak berarti dia lulus. Pernah punya nomor induk mahasiswa, sehari saja dia bisa mengatakan diri alumni gitu menurut Kagama sekarang. Jadi Jokowi bisa bersembunyi di balik alumni UGM, saudara. Ya, biasalah merasa alumni UGM terus tebar fitnah. Ya, Jokowi tebar fitnah. Ada tokoh politik bla bla bla. Ditanyakan wartawan siapa? Ya umum sudah tahu katanya. Itulah fitnah Jokowi coba. Kan fitnah kejam itu. Tapi menuduh kami memfitnah dia. Ya, padahal dia yang tanpa dasar menuduh kami ada tokoh politik. Ya.
Masa mantan presiden kayak gitu kelakuannya, menuduh fitnah. Harusnya kan punya data dulu, sebutkan gitu loh. Siapa tokoh politik itu? Itu baru pemberani. Pengecut. Apa? Iya, kayaknya sudah sesuai instruksi dari grupnya itu. Kita ini aja nanti, buat aja nanti, tuduh aja nanti ada tokoh politik. Terus nanti yang bilang itu partainya apa, warna apa, ini warna bajuku, warna biru. Itu, karena sudah tidak sanggup lagi, terlalu banyak bukti-bukti itu yang sudah menjadi domain publik. Akhirnya digeserlah supaya bergeser supaya tokoh politik katanya, partai. Kita jangan terseret ke situlah. Ya tetap fokus, cari bukti-bukti terus. Ya, mau di Ketoyan atau di mana, ya kita cari terus itu. Oke pemirsa, ya saya ingin mengatakan itu aja. Ya, Joko Widodo, Anda sebagai mantan presiden 2 kali yang sekarang sedang menikmati uang rakyat juga dengan pensiunmu yang 30 juta itu, yang kalau pensiun 30 juta berarti kalau UMR itu 2,5, maka 20 orang UMR itu. Setara dengan 20 orang. UMR dari 20 orang lah itu di Indonesia itu yang kau nikmati sekarang sebagai pensiunan presiden 30 juta rupiah. Itu untuk 25 orang itu UMR itu yang Anda nikmati pajak rakyat. Jadi ya, karena Anda penikmat pajak rakyat, tolong jangan menyebar-nyebar fitnah, memecah belah, mengadu domba. Kalau memang Anda punya data ada tokoh politik di balik gerakan membongkar ijazah palsu ini, silahkan tunjukkan kepada publik. Saya pun ingin mengetahuinya, kan? Karena saya tidak tahu, makanya saya ingin tahu siapa, gitu loh. Tetapi kalau Anda tidak punya dasar, tidak ada data, ya lebih baik diam, enjoy saja, gitu loh. Biar kita analisa terus ini. Ijazah dan skripsi Anda ini, ya kan gitu. Tolong ingatkan para termulmu itu jangan ikut-ikutan apa, memfitnah-fitnah, terutama Ade Darmawan, Sylvester, apalagi Sylvester ini yang sudah menghina Purnawirawan Jenderal TNI ya, mulutnya sangat lancang untuk menghina, merendahkan para purnawirawan, ya, seolah-olah hidupnya lebih berguna daripada purnawirawan hanya karena dia menjadi termul Jokowi, ya. Memangnya apa kontribusimu, ya, Sylvester? Apa kontribusimu pada rakyat? Hah? Tahu nggak? Kau tahu nggak masuk akademi militer itu susah sekali, ya, apalagi di zaman bapak-bapak itu purnawirawan jenderal itu, ya, matematikanya harus tingkat tinggi, logikanya harus tingkat tinggi, ya, tesnya susah, ya, tidak segampang tes masuk Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti itu, yang menjadi alma matermu itu, ya, mereka orang-orang brilian, gitu loh, orang-orang terpilih, karena masuknya susah, masuk akademi militer itu, gitu loh, tidak segampang alma matermu, ya, nama universitas alma matermu pun bingung saya karena 3 Ruko 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Jadi jaga omonganmu, ya. Kau tidak layak mengomentari mereka. Gak ada kontribusi di negara ini kecuali jadi penjilat Jokowi. Ya, memang siapa kau? Ya? Memang sudah sepintar apa kau? Gitu loh. Hargai para purnawirawan jenderal itu. Mereka sudah menjaga Indonesia ini, TNI, ya, dari perpecahan. Gitu loh. Ya, jangan mentang-mentang kau jadi terbul, kau ingin merendah-rendahkan, menghina para purnawirawan jenderal itu. Ya, sok kali begitu buat lagi tokoh politik lagi, apa lagi, suka mau memfitnah. Nanti kalau diminta datanya paling kau nangis kau hari kau kayak betul aja, ya. Aska Putra Negara, Sylvester katanya harusnya sudah dipenjara tuh. Iya, saya baca-baca sudah dipenjara harusnya, sudah ditahan harusnya Sylvester ini. Katanya sudah inkrah 1,5 tahun. Apa itu, pencemaran nama baik atau apa ya, 1,5 tahun? Oh, sudah ada kasusnya, harusnya inkrah ini orang. Tapi kebal hukum ini hanya karena menjadi termul, ya. Mungkin kalau dia nggak jilat Jokowi mungkin langsung dipenjara dia. Jadi satu-satunya jalan jadi termul, ya, supaya jangan dieksekusi dia ke penjara. Sudah napi dia, harusnya sudah narapidana dia, harusnya dijemput paksain orang, gitu loh. Ya, si Sylvester ini kalau nggak salah kemarin ada tayangan pada saat apa kemarin Bang Azam mengatakan 1,5 tahun sudah inkrah ini orang, udah divonis 1,5 tahun tapi tidak menjalani penjara si Sylvester ini, gitu loh. Itulah betapa para termul ini, ya, para penjilat Jokowi ini berada di atas hukum. Luar biasa, tapi menuduh kami macam-macam penghasutan. Kayak betul aja kau, Sylvester. Sok-sok merendahkan kau. Kemarin waktu saya di Kemang, lagi nongkrong. Waktu saya di Kemang minggu lalu, ya, ada sejumlah pasukan Kopassus. Waktu saya nongkrong, makan roti sama di kafe, ada sekumpulan Kopassus, pakai baju Kopassus, minta foto sama saya, ya. Terus mereka tanya, Bang, ada nomor HP-nya si Sylvester, mau ngapain kalian? Saya bilang gitu, mau kami face to face dulu, mau kami kunjungi dulu, gitu. Saya bilang,
Saya nggak tahu untuk apa saya menyimpan nomor orang semacam itu. Kalaupun kalian mau face to face ke sana, memvisit ke sana, lebih baik kalian minta nomor dari orang lain. Nanti kalian apa-apa kan dia terhubung sama saya nanti, ya kan? Ya urusan kalian lah itu, aku bilang. Itu loh. Kenapa kalian mau apa? Mau mencari Sylvester? Saya tanya. Karena dia telah menghina jenderal kami, terutama Jenderal Sunarko, katanya. Gitu. Orang Kopassus itu, anak muda itu. Kopassus. Mereka juga di kafe itu. Ya sejumlah anak Kopassus. Katanya mereka di mana itu Kopassus bertugas di Hambalang, katanya di Hambalang, kok nggak salah sama Pak mengawasi Pak Prabowo Subianto. Ya jadi mereka bertugas katanya di Hambalang. Masa minta nomor HP Sylvester sama saya? Nanti kalian apa-apain dia, nanti saya tersangkut-sangkut nanti. Dari mana kalian tahu nomor HP-nya Sylvester? Gitu kan? Dari Rismond, nanti saya tersangkut-sangkut. Penjara nanti saya kan, nanti kalian apa-apakan dia. Nanti kalian teli apanya satu kaki. Jadi saya nanti tersangkut-sangkut. Ya kan? Kalau makanya saya bilang, mereka sudah apa kali pengen kali mencari si Sylvester. Kacau lah kau Sylvester. Kok tentang tangan tong jenderalnya, Jenderal Sunarko. Panas lah yang di bawah. Matilah kau. Ya. Sok jago toko. Ya. Jadi begitu Sylvester, siap-siap kau. Ntar lagi kau di apa kau? Sudah banyak pasukan khusus yang pengen silaturahmi sama kau. Oh saya aja duduk nongkrong di Kemang itu, di kafe itu, tiba-tiba ada sejumlah pasukan minta foto-foto, setelah itu nanya nomor teleponnya siapa, rumahnya di mana, Sylvester. Ngeri kali kau, ototnya mereka besar-besar Sylvester, ya. Otot mereka sekali klik gitu Sylvester. Jangan main-main kau, apalagi nanti keluar senjata mereka. Diribet ya kau. Mending minta maaf kau Sylvester. Minta maaf kau sama Jenderal Kopassus Sunarko. Stop hina-hina purnawirawan jenderal, karena mereka masih punya pasukan setia di bawah. Gitu. Ya, saya pun nggak tahu ternyata mereka seapa itu sama kau. Gitu. Ya, karena saya lagi nongkrong-nongkrong di sebuah kafe di Kemang, tiba-tiba ada mereka langsung ditanyakan nomormu sama alamatmu pada saya. Nggak mau loh saya. Memang saya nggak punya juga. Tapi itulah dendam mereka. Gitu. Makanya jaga dirimu baik-baik. Ya, yang di studionya kau di podcast kau so hebat. Yang di studio TV, di podcast so hebat kau. Gitu loh. Tapi kalau di luaran, di dunia nyata, hati-hati kau. Itu. Jangan kau hina-hina Jenderal TNI, apalagi Kopassus, Pak Sunarko. Ya, kau hina-hina kubisnya segala macam. Main fisik kau, menghina-hina kau. Ya. Hanya karena kau jadi temul, jangan merasa kau aman setiap hari, setiap detik. Itu aja ku ingatkan. Ya, itu sekitar seminggu sampai 10 hari lah itu. Gitu, hati-hatilah hidupmu, ya kan, Sylvester. Karena saya melihat sendiri kemarahan mereka. Saya melihat sendiri sampai saya tenangkan itu. Udahlah, nggak usah lah kayak gitu, biarkan aja lah. Mereka nggak terima, ya udah. Ya, saya kan mencoba menenangkan. Itu untuk keamanan jiwamu, Sylvester. Ya, saya coba untuk menenangkan. Udahlah, anggap aja itu angin lalu, nggak terima mereka. Karena jenderalnya dipermainkan kayak gitu secara fisik. Ya rasainlah. Aku udah cuma coba membantu kau Sylvester, ya kan? Ya sudah, walaupun kau maki-maki aku, tetap aja ku baik-baikkan kau. Sudah ku rayu-rayu mereka. Karena saya masih manusia, gitu loh, masih civilized saya. Makanya saya menghibur-hibur mereka supaya jangan panas, gitu. Ya, tapi mereka tetap panas. Kau tong keterlaluan kau menghina-hina jenderal mereka. Kau ejek-ejek kumisnya Pak Sunarko, ya kan? Sudah keterlaluan itu menurutku, gitu loh. Ya. Udah keterlaluan itu. Bayangkan sekumpulan Kopassus. Coba bayangkan, mereka bertugas di Hambalang katanya. Itu. Siap lah kau. Lebih baik kau minta maaf. Banyak komentar dari Bang Taufik Hidayat. Vienna Austria hadir Bang. Oh, Vienna Austria, Bang Taufik Hidayat. Iya. Kita benci kali pada mental para termul penjilat Jokowi ini ya. Seolah-olah udah pemilik republik. Menghina-hina jenderal lagi, menghina-hina purnawirawan TNI lagi. Ya, sampai kumisnya pun dia apa-apa. Kan keterlaluan itu. Ya, padahal siapa ini napi harusnya ini, si Sylvester ini. Ya, sudah inkrah. Kata Bang Azam 1,5 tahun katanya inkrah. Kenapa nggak dia eksekusi ini orang penjara ini? Ya, mungkin kalau berhenti dia menjilat Jokowi langsung dimasukkan mungkin itu. Ya, sudah terapa dia. Sudah tersandera dia. Nasibmu. Komentar dari Bang Yanto. Nasibmu Sylvester. Hari ini omongan Jokowi di reuni Fakultas Kedokteran BEM ya gagal. Kalau saya di pengadilan pasti, maka 88 orang juga pasti semua. Ya enggak lah, ngapain dia ini membawa nama temannya? Mau 1000 pun temannya bawa ijazahnya, mereka nggak mau membuat ijazahnya Jokowi menjadi asli. Ya tunjukkan aja ijazah yang kau pakai untuk capres.
Hak rakyat untuk mengetahui, hak rakyat Joko Widodo, hak rakyat. Kalau hak terbul sih percaya saja, ya. Kalau hak terbul sih merasa, oh itu ijazah privasi itu. Ya kalau privasi ya jadi apa aja kau, jualan mebel. Nggak usah jadi calon wali kota, gubernur dan presiden. Ini bolak-balik ceritanya bang. Skripsi kemarin yang 81 nggak ada tanda tangan. Itu revisi. Biasalah termul terus saja itu. Ya cari datamu. Itu versi revisi, belum selesai finalisasi, kata Mbak petugasnya kemarin. Ya, yang tidak ada tanda tangannya itu belum final. Itu loh, itu manuskrip yang sedang direvisi. Itu loh, dan akan finalisasi. Jadi itu kata Mbak itu. Kalau nggak percaya kan, dia datang ke Mbak itu. Dan itu pun nggak bisa, tahunnya 80. Dasar termul, supaya cocok-cocokan. Tidak ada tanda tangan itu, seperti punya Pak Jokowi, kalian cocok-cocokkan. Tahunnya pun udah salah. Itu tahun berapa tuh? 80, 81. Dan itu masih revisi. Sisanya punya yang lain kan sudah final dalam bentuk skripsi, final, hardcover. Kalau kemarin kan masih soft cover itu. Kayak makalah. Itu yang nggak ada tanda tangannya karena masih revisi. Makalah. Nah, kalau yang sudah hardcover, dia sudah harus ada tanda tangan penguji, ketua penguji. Nah, kalau punyanya Joko Widodo, itu nggak punya tanda tangan ketua penguji dan anggota penguji skripsi. Berarti tidak diuji, belum diuji. Kalau skripsi belum diuji, maka belum lulus. Nggak lulus. Nah, kalau nggak lulus, nggak mungkin ijazah S1 UGM-nya itu asli. Gitu aja logikanya termul. Susah banget sih. Pak Prof. Effendi menyuruh pegawainya mengecek satu. Iya, Profesor Sofyan Effendi juga menyatakan hal yang serupa. Dia menyuruh pegawainya atau mantan pegawainya memeriksa skripsinya kok kosong. Ya memang karena belum diuji, nggak diuji, berarti nggak lulus. Tapi hari ini Pak Jokowi menyebutkan Apa? ada 2 nama pengujinya. Apa gitu. Oh, dia Jokowi menyebutkan ada 2 penguji skripsinya. Nah, terus mana di lembar pengesahan skripsinya? Nggak ada. Ya berarti bohong. Ah, repot kali sih, ya. Ya kalau pengakuan sih banyak kali, tapi kan deskripsinya itu kan nggak ada. Kosong. Tidak ada lembar pengesahan penguji. Baik yang saya temui, skripsi temui ketika saya ke Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM Maret 2005 maupun pada 15 April 2005 yang ditunjukkan oleh Dekan Sigit Sunarta. Gitu loh. Ya nggak ada lembar pengesahan penguji, ya berarti belum diuji, berarti nggak lulus. Ah, sesederhana itu masa sih termul nggak nyampe. Kecuali termul lulusan Ruko University 3 lantai. Sylvester. Kesimpulan kunjungan ketiga perpustakaan kemarin, skripsi 85 tidak ada sama sekali. Skripsi 85 nggak ada, 84, 82, 81. Baik di perpustakaan umum, Gitu. tidak ada, pusat tidak ada, kehutanan tidak ada, di hukum pun tidak ada. Oke pemirsa ya, semoga ini menjadi pembelajaran kita, jangan suka memfitnah seperti Ade Dermawan. Sudah fitnah pengecut pula, ya seperti Sylvester. Coba sebutkan tokoh politik yang bermain di sini, yang membaiking kami. Coba sebutkan partai, kalau nggak berani pengecut kalian. Ya menuduh fitnah padahal kalian yang memfitnah. Itu loh.